Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengasihi Tuhan itu Pilihan. Saudara, yang namanya mengasihi Tuhan itu pilihan, bukan anugerah. Semua orang diberi kesempatan yang sama untuk mengasihi Tuhan. Tidak ada orang atau siapapun yang dapat melarang kita mengasihi Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menghalangi kita mengasihi Tuhan. Memang ada gangguan-gangguan dari kuasa kegelapan agar kita tidak mengasihi Tuhan. Tetapi dia tidak bisa menghalangi kita. Dia tidak bisa membatalkan. Dia tidak bisa mencabut tekad, niat yang kita teguhkan, kita tetapkan untuk mengasihi Allah. Ini tentu membahagiakan kita. Masalahnya, apakah kesempatan itu dipergunakan dengan baik atau tidak? Kalau kita benar-benar bertekad untuk mengasihi Tuhan, kita akan menjadi berkeadaan mulia seperti Tuhan, berkeadaan kudus, berhati tulus, berbelas kasihan, dan memiliki sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan yang kita kasihi. Dengan demikian, kitalah yang harus membuat cinta kita kepada Tuhan itu menyala dan membara. Kita memang belum sempurna, saudara. Watak manusia lama masih ada dalam diri kita. Kita masih bisa salah dan masih bisa berbuat dosa. Tetapi kalau kita bulat untuk mengasihi Tuhan, di situ Tuhan menggarap kita. Benarlah yang ditulis dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kebaikan yang dimaksud adalah menjadi serupa dengan Yesus, ayat 29. Saudara, kalau dikatakan bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah, itu artinya kita diberi pikiran dan perasaan sehingga kita bisa memiliki kehendak bebas. Maka tidak ada yang bisa menghalangi kita memikirkan Allah, mencari pengenalan akan Allah. Iblis pun hanya bisa menggoda agar kita tidak fokus kepada Tuhan. Tetapi kalau kita memang tetap fokus kepada Tuhan, Iblis tidak bisa menghalangi kita. Tidak ada yang bisa menghalangi dan melarang kita untuk mencari Tuhan, untuk memikirkan tentang Tuhan, untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Dia. Tetapi memang iblis terus berusaha merebut hati kita. Dia terus perlihatkan keindahan dunia. Faktanya, banyak orang yang terpikat, tertarik, lalu menikmati dunia ini. Sehingga selera jiwanya menjadi sesat, rusak, dan hatinya terfokus kepada dunia. Sebab itu, jangan sampai hati kita direbut oleh dunia, karena dunia ini akan binasa. 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan, dunia dengan segala keinginannya akan binasa. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Jadi, kepada siapa seseorang menaruh hatinya, dia akan berkualitas seperti objek yang kepadanya ia menaruh hatinya. Kalau kita mau memiliki kualitas atau sifat-sifat Allah, kita harus menaruh hati kita kepada Allah. Kita harus mengasihi Dia. Kalau kita bisa begitu, kita bisa menjadi mulia dan memiliki hidup yang kekal. Saudara, kita harus bisa meneladani hidup Yesus.
Bukankah iblis pernah menawarkan keindahan dunia kepada Yesus dan bahkan akan memberikannya asalkan Yesus mau menyembahnya? Tetapi Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lukas 4 ayat 5-8. Menyembah dalam teks aslinya dalam bahasa Yunani proskuneo, artinya memberi nilai tinggi. Jadi kepada apa atau siapa kita memberi nilai tinggi? Kepada Dialah kita menyembah. Dan yang kita sembah itulah yang kita cintai. Dan yang kita cintai itulah yang akan memberi atau mewarnai sifat-sifat atau karakter kita. Kalau kita mencintai dunia, maka yang kita serap ya sifat-sifat dunia. Kualitas hidup kita akan seperti dunia. Ini mengerikan. Sebaliknya, kalau kita mencintai Tuhan, maka kita akan menjadi mulia seperti Allah yang juga mulia. Kita menjadi kudus, menjadi tulus, dan memiliki sifat-sifat Allah yang agung itu. Jadi, bagaimana nasib atau keadaan kekal seseorang ditentukan oleh diri orang itu sendiri. Maka Allah memberi perasaan dan pikiran. Dari pikiran dan perasaan inilah manusia bisa memiliki kehendak bebas. Kita bisa mempertimbangkan dan bisa mengambil keputusan dan memilih. Bukan Allah yang memilih, bukan Allah yang menetapkan, tetapi manusia itu sendiri. Dulu kita sering berkata, gerakkan hatiku untuk mencintaimu Tuhan. Kalau Tuhan yang menggerakkan seseorang untuk bisa mencintai Dia, dan yang lain Tuhan tidak gerakkan, berarti Tuhan menetapkan seseorang bisa masuk surga dan yang lain tidak pernah masuk surga. Ya karena tidak digerakkan untuk mencintai Tuhan. Dan orang yang hatinya tidak digerakkan Allah untuk mencintai Allah, tentu tidak bisa dikatakan bersalah, karena Allah tidak menjamah dan menggarap dirinya. Sebaliknya, orang yang disentuh Allah untuk bisa mencintai Allah tidak layak mendapatkan upah, karena Allah yang mengerjakan, bukan dirinya sendiri. Kan logikanya begitu, saudara. Maka yang benar adalah manusia harus memilih dan menetapkan siapa yang dicintainya, siapa yang dikasihinya. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.